Dunia mengira Taliban hanya sekelompok pemberontak dengan senjata seadanya. Tapi bagaimana mungkin mereka kini memiliki kendaraan lapis baja, drone tempur, hingga pasukan elit yang sangat terlatih? Dari mana datangnya senjata dan teknologi mereka? Apakah Taliban benar-benar berkembang sendiri? Atau ada kekuatan besar yang diam-diam membantu mereka? Apa yang terjadi jika Taliban bukan hanya kelompok militan biasa, melainkan bagian dari permainan geopolitik yang jauh lebih besar? Inilah teori konspirasi mengejutkan tentang Taliban yang harus kalian ketahui. Senjata Taliban warisan Amerika atau dukungan rahasia. Ketika Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan pada Agustus 2021, mereka meninggalkan sesuatu yang berharga, yaitu gudang senjata yang kini berada di tangan Taliban. Diperkirakan lebih dari 600.000 senjata api, 25.000 kendaraan tempur, hingga 200 unit pesawat dan helikopter jatuh ke tangan Taliban. Beberapa senjata yang kini dimiliki Taliban. Helikopter Black Hawk and Mi-11 seharusnya hanya dimiliki oleh militer negara maju. Drone tempur, dari mana mereka mendapatkan teknologi ini? Senjata canggih seperti M4, M11, dan sniper Barrett 50. Pertanyaannya, apakah Taliban hanya beruntung mendapatkan ini? Atau ada pihak yang memang sengaja membiarkan menguasai senjata-senjata ini? Apakah ini strategi AS untuk menciptakan ketidakstabilan di kawasan Asia Tengah? Dulu, Taliban hanya dikenal sebagai kelompok gerilyawan dengan pakaian seadanya. Tapi kini mereka punya unit khusus yang bernama Badri 311. Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka memiliki perlengkapan canggih seperti helm balistik, rompi anti peluru, dan alat komunikasi modern. Mereka dilatih untuk operasi militer yang lebih kompleks. Kemampuan mereka setara dengan pasukan khusus negara besar. Bagaimana mungkin Taliban bisa memiliki pasukan elit yang begitu profesional? Siapa yang melatih mereka? Apakah ada keterlibatan intelijen asing? Teknologi militer Taliban ada campur tangan negara besar? Teknologi ini bukan sesuatu yang bisa mereka kembangkan sendiri. Dari mana mereka mendapatkan teknologi ini? Apakah ada negara besar yang diam-diam menyuplai drone dan peralatan canggih ke Taliban? Mengapa negara seperti China dan Rusia mulai menjalin hubungan dengan Taliban? Apakah Taliban kini menjadi alat untuk menekan kepentingan negara-negara Barat? Banyak analis percaya bahwa Taliban sebenarnya hanyalah bagian dari permainan geopolitik global. Jika kita melihat sejarah, setiap kali ada konflik besar, selalu ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Siapa yang diuntungkan dengan keberadaan Taliban? Industri senjata. Dengan Taliban berkuasa, negara-negara lain seperti India dan Pakistan semakin meningkatkan anggaran pertahanan. Kelompok ekstremis lainnya, apakah Taliban akan menjadi tempat perlindungan bagi kelompok teroris lain seperti ISIS-K atau Al-Qaeda? Negara-negara besar, dengan situasi yang tidak stabil, negara-negara besar memiliki alasan untuk melakukan intervensi lebih lanjut di kawasan ini. Pertanyaannya, apakah Taliban benar-benar kelompok independen atau ada dalang yang mengendalikan mereka dari balik layar? Dengan semua senjata, teknologi, dan strategi mereka, Taliban kini bukan lagi hanya kelompok pemberontak, tapi sebuah kekuatan militer yang benar-benar harus diperhitungkan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah Taliban akan memperluas pengaruh mereka keluar Afghanistan? Apakah mereka akan bentrok dengan kekuatan global lainnya? Atau apakah mereka hanya alat dalam permainan geopolitik yang lebih besar? Bagaimana menurut kalian? Apakah Taliban benar-benar ancaman global atau hanya bagian dari konspirasi yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis lebih dalam tentang strategi militer dan teori konspirasi global. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru.